Ada seorang pemikir besar di abad ke-10, dan dia bernama Al-Farabi. Dia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi mendapat julukan sebagai guru kedua, bukan semata-mata kekosongan belaka. Dia diberi gelar itu karena memiliki kontribusi yang besar pada dunia filsafat. Al-Farabi memiliki berbagai pemikiran yang terinspirasi dari Aristoteles dan juga Plato. Di sini aku mau membahas isi pemikirannya tentang negara ideal, yang tertuang dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah, dan masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Konsep ini terinspirasi dari pemikiran Plato tentang negara ideal, namun Al-Farabi tidak setuju sepenuhnya dengan pemikiran Plato, karena menurutnya, negara ideal ala Plato terlalu abstrak dan tidak bisa diaplikasikan di dunia nyata. Oleh karenanya, Al-Farabi membuat gagasan baru yang sangat kontroversi. Itu adalah, gagasannya yang dianggap paling kontroversial adalah, klaimnya bahwa negara harus dipimpin oleh seorang filsuf, bukan ulama, atau tokoh agama. Menurutmu, apakah ini adalah bentuk awal sekularisme dalam pemikiran Islam? Ataukah, ini adalah upaya untuk menemukan keadilan yang lebih objektif? Mari kita bahas lebih dalam dan lihat bagaimana pemikirannya mampu memengaruhi dunia hingga saat ini. Bagian pertama, kita akan membahas karyanya, yaitu konsep Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam kitabnya, Al-Farabi menulis, negara utama adalah negara yang dipimpin oleh orang yang telah mencapai kebijaksanaan sempurna dan memahami hukum-hukum alam, serta prinsip keadilan, disampaikan dari bukunya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah. Filsuf, menurutnya, adalah sosok yang memahami dunia, manusia, dan Tuhan secara rasional. Oleh karena itu, hanya filsuf yang layak memimpin, bukan ulama atau tokoh agama. Ini berbeda dengan pandangan teokratis yang beranggapan bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang memahami hukum Tuhan. Al-Farabi mengkritik bahwa kepemimpinan berbasis agama seringkali didasarkan pada dogma, dan bukan pada akal rasional yang benar-benar memahami keadilan dan kesejahteraan. Pada bagian kedua, aku ingin membahas kontroversi dan yang menentang pandangan Al-Farabi. Pemikiran Al-Farabi di atas memicu kontroversi besar di kalangan ulama dan pemikir pada zamannya. Yang pertama, ada Imam Al-Ghazali misalnya, berpendapat bahwa keadilan tidak bisa terlepas dari hukum Tuhan, karena hanya melalui wahyu manusia bisa memahami keadilan sejati, disampaikan pada bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Bab 2. Ia menilai bahwa filsuf yang terlalu mengandalkan akal seringkali tersesat dalam pemikiran yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual. Lalu, yang kedua, dia adalah Ibn Taimiyah, yang mengkritiknya dengan lebih keras. Ia menyebut bahwa mereka yang memisahkan agama dari kepemimpinan sesungguhnya telah menjauhkan diri dari hukum Allah dan membuka jalan bagi tirani manusia. Disampaikan pada tulisannya yang berjudul As-Siyasah As-Syariah. Namun, tidak semua tokoh menentangnya. Ada juga yang mendukung pemikiran Al-Farabi ini, di antaranya ada Ibn Rushd atau Averroes. Dia membela pandangan Al-Farabi dengan mengatakan bahwa akal dan wahyu tidak harus bertentangan, tetapi harus saling melengkapi. Disampaikan pada tulisannya yang berjudul Tahafut et Tahafut. Begitu pula Miskawayh, yang melihat filsuf sebagai sosok yang mampu menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan moralitas dalam kepemimpinan, entah dalam negara atau wilayah. Sementara itu, Al-Farabi juga berpendapat bahwa pemimpin yang bijaksana harus memahami ilmu politik, filsafat, dan seni kepemimpinan. Negara akan hancur jika dipimpin oleh mereka yang tidak memahami prinsip kebijaksanaan dan keadilan. Disampaikan pada bukunya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, dan terletak pada Bab 7. Dengan kata lain, ia menekankan bahwa pemimpin harus memiliki keutamaan moral dan pengetahuan yang luas terlebih dahulu, agar bisa membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Lalu, apakah pemikiran Al-Farabi ini bisa relevan dengan negara modern saat ini? Jika kita melihat ke dunia modern, banyak pemimpin yang menekankan kebijaksanaan dan rasionalitas dalam kepemimpinan. Contohnya adalah Lee Kuan Yew di Singapura, yang membangun negara dengan kebijakan berbasis akal dan logika, bukan dogma agama semata. Bahkan di Indonesia, kita bisa bertanya,
Apakah negara kita lebih baik jika dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana dan memahami keadilan universal? Ataukah justru kepemimpinan berbasis agama lebih cocok bagi masyarakat kita? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Coba kita membayangkan negara ideal. Mari kita bayangkan sebuah negara seperti yang digambarkan Al-Farabi, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan integritas, bukan sekadar keturunan atau afiliasi agama, atau bahkan balas budi semata. Negara di mana kebijakan diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan satu golongan atau individu tertentu. Bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk mengakali rakyat. Dalam kata-katanya sendiri, Al-Farabi menyampaikan, negara utama adalah negara yang menempatkan kebijaksanaan sebagai pedoman utama dalam segala aspek kehidupan, disampaikan pada bukunya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, terletak pada bab 4. Mungkinkah suatu hari nanti kita bisa melihat dunia seperti ini? Apa pendapatmu tentang konsep negara ideal ala Al-Farabi? Apakah dunia saat ini bisa menerapkannya? Atau justru kita butuh pendekatan lain? Tulis komentar kamu di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, apa pendapatmu tentang konsep negara ideal ala Al-Farabi? Apakah dunia saat ini bisa menerapkannya, atau justru kita butuh pendekatan lain? Tulis komentar kamu di bawah. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Tulis komentar di bawah jika ada gagasan atau pertanyaan yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.